Sejarah perkembangan hukum dagang di Indonesia. Kodifikasi hukum dagang pertama kali ditulis di Prancis pada tahun 1673 dengan nama Ordonnance de Commerce. Undang-undang tersebut mencakup segala hal yang berkaitan dengan bisnis. Kemudian, pada tahun 1681, muncullah kodifikasi hukum dagang lain dengan nama Ordonnance de la Marine, yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan. Kemudian, hal itu berlaku di Prancis pada tahun 1807 dan mulai menyebar di beberapa negara bagian Eropa, salah satunya adalah Belanda. Kemudian Belanda menjajah Indonesia dan mengikutsertakan hukum dagang di Nusantara. Usaha dagang dan perusahaan dagang. Usaha dagang dan perusahaan dagang merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini terjadi karena adanya transaksi antara penjual dan pembeli, baik skala kecil maupun besar. Hal itu tertulis di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Kontrak adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dan membagi hasil yang diperoleh, minimal dua orang dalam penyetor modal dan tidak berbadan hukum. Selanjutnya ada persekutuan komanditar atau CV. Persekutuan komanditar adalah badan usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Persekutuan komanditar terbagi menjadi dua sekutu, yaitu sekutu pasif dan sekutu aktif. Sekutu pasif adalah orang yang menanamkan modal kepada perusahaan, sedangkan sekutu aktif adalah orang yang mengelola atau menjalankan perusahaan. Jadi, dia itu ada dua orang. Misalkan saya sendiri, saya punya perusahaan yang menjalankan taksi-taksi, di mana saya merekrut supir-supir untuk menjadi supir taksi saya dengan modalnya itu mobilnya dari saya. Selanjutnya ada firma. Firma adalah perserikatan perdata di mana untuk menjalankan sebuah usaha dengan nama berdua. Misalnya, contohnya yaitu firma hukum Jono dan Jimmy. Ciri-ciri firma yaitu menjalankan usaha dengan nama bersama, pertanggungjawaban yang renteng dan memiliki harta kekayaan terpisah. Selanjutnya adalah perseroan terbatas atau PT. PT adalah badan usaha di mana modalnya terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian dari seberapa banyak sih saham yang ia tanamkan di perusahaan tersebut. Nah, pemegang saham di PT minimal 2 orang, direktur di PT minimal ada 1 orang, dan komisaris atau pengawasnya minimal 1 orang. Dan berapa sih untuk modal membuat PT? Nah, modal untuk membuat PT adalah 50 juta. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikelola secara bersama oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, prinsip koperasi ini adalah keanggotaan sukarela, kemudian pengelolaan demokratis, serta pembagian keuntungan berdasarkan partisipasi anggota dan bukan modal. Nah, koperasi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada koperasi primer dan koperasi sekunder. Selanjutnya ada hukum perbankan. Nah, hukum ini adalah hukum yang mencakup segala aspek tentang perbankan, termasuk pendirian, operasional, dan pengawasan bank. Hukum ini mencakup perlindungan nasabah, kewajiban bank, dan pengaturan transaksi di bank. Tujuannya buat apa sih? Nah, tujuan dari hukum ini adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Nah, kemudian ada hukum persaingan usaha. Nah, hukum ini adalah hukum yang mengatur agar bisnis tetap berjalan sehat, adil, dan tidak merugikan konsumen atau pelaku usaha. Tujuannya buat apa sih? Nah, tujuan dari hukum ini itu agar tidak ada praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang dapat menghambat efisiensi ekonomi dan persaingan bisnis.